wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Ahad, setiap hari Sabtu malam Ahad, kita adakan pengajian rutin kita dari mulai ba'da maghrib sampai dengan sholat isya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam mari kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami cintai dan kami muliakan, pengajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah istiqomah. Membahas tentang masalah istiqomah ini termasuk membahas perkara yang penting, perkara yang sangat urgensi di dalam kehidupan kita. Maka pertemuan malam hari ini spesialis kita akan membahas tentang masalah istiqomah. Siapapun orangnya, selama dirinya seorang muslim, maka pasti menghendaki agar dirinya bisa istiqomah. Istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah di dalam meninggalkan larangan Allah sampai mamat, sampai kita meninggal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai dengan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, tetap di atas ucapan mereka dan perbuatan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa khawatir atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa bersedih hati atas mereka tadi. Ini fadilah orang yang istiqomah tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika ashabul jannah, mereka-mereka lah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Orang yang istiqomah, khalidina fiha, yang mereka itu kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu
jamaah itu selalu Allah Subhanahu wa taala iringi dengan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dalam ayat. Dan orang yang bisa istiqomah, apalagi di zaman ini, istiqomah itu sulit. Ya, maka orang itu akan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka kita mesti menganggap penting, mesti kita tanamkan kepada diri kita, peduli kita secara ilmu maupun secara amalan, agar kita bisa terus istiqomah, sabar, kokoh sampai kita meninggal. Banyak ikhwan-ikhwan jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bertanya kepada kita, apa itu istiqomah, bagaimana bisa istiqomah, ya, apa hakikatnya, apa sebab-sebab jalan supaya kita istiqomah. Karena ini termasuk masalah yang penting. Kita selama ini kadang tidak bisa istiqomah menjalankan perintah Allah. Ya, kadang buat, kadang enggak, kadang melakukan, kadang enggak. Itulah manusia tadi. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kepada ikhwani fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam Ahad ini ada 10 kaidah yang dituliskan oleh para ulama agar bisa membantu kita menjadi hamba yang istiqomah. Ada pijakan-pijakan. Yang namanya kaidah itu kan pijakan, dasar, pondasi. Artinya kalau kita tidak ada pondasi ini, kita tidak akan bisa istiqomah. Maka insyaallah taala pada malam ini saya sampaikan 10 kaidah agar kita bisa istiqomah. Dan 10 kaidah ini ditulis oleh seorang ulama dari Madinah, Profesor Dr. Syekh Abdul Razak, ya, Al-Badr, guru kami, ya, di Madinah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama secara ringkas kita akan jelaskan yang pertama makna istiqomah itu bagaimana. Makna istiqomah itu kita jelaskan dari kalam-kalam a'immah, ucapan-ucapan para ulama, sahabat, tabi'in atau tabi'in. Ya, apa kata Abu Bakar As-Siddiq tentang makna istiqomah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ketika beliau menafsirkan surat Al-Aqab tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa itu istiqomah? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Istiqomah itu humul ladzina la yusyriku billahi syai'an, mereka-mereka yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Nah, itu orang yang istiqomah. Jadi kalau kita semasa hidup kita ini bisa tidak melakukan kesyirikan sampai akhir hayat kita, itu pertanda Allah berikan rezeki kepada kita istiqomah. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, seorang ahli tafsir juga. Kata Ibnu Abbas, istiqomah itu istiqamu ala adail faraidi.
yaitu melaksanakan. Istiqomah adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Ini sahabat dah berkata, muridnya sahabat Qatadah. Apa Imam Qatadah mengatakan? Istiqamu ala taatillah. Imam Qatadah mengatakan istiqomah itu adalah taat kepada Allah. Nah, ini jelas Pak. Dari tiga ini sudah jelas. Kalau yang dimaksud istiqomah itu tidak buat syirik, melaksanakan perintah Allah, tetap dalam ketaatan, jelas. Itu istiqomah. Maka sekarang kita akan sebutkan pijakan pertama dasar seorang muslim agar membantu dia agar dia bisa istiqomah kepada Allah. Dasar yang pertama atau pijakan yang pertama yang mesti diperhatikan seorang muslim, al-istiqomatu manatun ilahiyatun wa hibbatun rabbaniyatun. Istiqomah itu dia adalah pemberian Allah. Dia merupakan pemberian ilahiyah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak berikan kita istiqomah, tak bisa kita istiqomah. Ini pijakan yang mesti kita ketahui Bapak sekalian, bahwa istiqomah itu bukan kita buat. Istiqomah itu bukan dari kita. Istiqomah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dari Al-Quran dan dari hadis Bapak sekalian, bahwa segala urusan itu di tangan Allah. Kita tidak akan bisa istiqomah salat subuh berjamaah kalau tidak Allah berikan hidayah, tidak Allah bangunkan, tidak Allah berikan kemudahan, ya. Maka mesti kita yakini bahwa istiqomah itu di tangan Allah. Kalau kita sudah mengetahui pijakan pertama ini, istiqomah merupakan hidayah atau hadiah dari Allah, pemberian dari Allah kepada seorang hamba, maka hendaknya kita banyak bertawakal kepada Allah, meminta supaya Allah berikan kita istiqomah. Banyak ayat Bapak sekalian, ya. Kata Allah, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Itu kata Allah. Dan Allah lah yad'u ila daris salam, yang membimbing mereka, membimbing orang beriman kepada Darussalam, jannah. Jadi salah satu nama surga itu ada namanya Darussalam. Wa yahdi may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada orang yang siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah berikan petunjuk, dia bisa istiqomah salat malam terus, enggak berhenti-berhenti. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah dalam masalah sedekah. Karena ibadah itu enggak sama dia. Ada orang yang Allah berikan dia salat malam terus. Ada orang yang Allah berikan kekuatan dan hidayah istiqomah dalam sedekah terus. Mudah bagi dia sedekah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan orang itu dalam masalah puasa. Enggak semuanya bisa semuanya kita. Masing-masing kita tuh amal ibadah itu termasuk rezeki atau hibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk istiqomah dalam amalan-amalan. Ada yang istiqomah masalah sholat, sunatnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan. Ada yang istiqomah dalam mengkhatamkan Quran. Itu anugerah Allah, Pak. Nggak bisa kita paksakan. Nah, kalau kita itu
tahu istiqomah itu adalah pemberian Allah kepada hambanya, hibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka oleh karenanya banyaklah kita berdoa, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah. Karena istiqomah itu di tangan Allah. Maka Nabi SAW paling banyak beliau berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Apa doanya, Pak? Doanya, ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, itu doanya. Perbanyak itu. Ketika kita sujud, ketika kita dalam keadaan tengah malam bangun tidur, qiyamul lail, waktu-waktu istijabah, perbanyaklah ya mukallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah ya Allah hatiku ini dalam agamamu. Ini kita perbanyak, Pak, karena kita tahu kalau seandainya seorang muslim mengerti istiqomah adalah pemberian dari Allah, maka tentunya kita minta istiqomah itu kepada Allah. Banyak berdoa. Ya. Disebutkan jamaah rahimani rahimakumullah. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Faqultu ya Rasulullah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au innal quluba tatakalluba?" Apakah hati itu berbolak-balik? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, hati itu berbolak-balik. Ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa ana qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah fa in sa'a azza wa jalla aqama wa in sa'a azaga. Ini kata Nabi SAW. Tidaklah Allah menciptakan jamaah setiap makhluk daripada Bani Adam, manusia, melainkan hatinya itu berada di bolak-balik jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah istiqomahkan hatinya. Itu kata Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah balikkan hatinya. Ini kita paling takut. Terutama bapak-bapak sekalian, kita paling takut ketika dicabut nyawa kita oleh Allah, ketika sakratul maut. Kalau Allah tidak istiqomahkan hati kita, bisa jadi nauzubillah kita meninggal di atas kekufuran. Kenapa dicabut nyawa kita? Kita mesti kuat itu. Banyak godaan dari jin, dari manusia, dari jin, dari syaitan, dari iblis berusaha untuk menggoda kita. Bapak-bapak sekalian, agar hati kita balik kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi istiqomah itu berada di tangan Allah. Maka barang siapa yang menginginkan istiqomah, minta sama Allah, ya, bermunajat benar-benar kepada Allah. Ya Allah, berikanlah istiqomah, ya. Makanya Nabi SAW itu paling banter, paling sering Nabi SAW itu berdoa supaya diberikan istiqomah. Contohnya apa? Ketika Nabi bangun tengah malam, Nabi membaca doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Allahumma Rabbi Jibril wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah. Itu doa Nabi. Ya. Innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Sungguhnya Engkau ya Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang kehendaki untuk di jalan yang lurus. Minta kita kepada Allah. Nah, ini yang pertama, jamaah. Pijakan yang pertama.
Pijakan yang kedua, dasar seorang hamba agar bisa dia istiqomah, membantu dia sehingga dia bisa istiqomah di dunia ini. Yang kedua, hakikatul istiqomah liluzumul minhajil qawim wa siratil mustaqim, yaitu hakikat istiqomah itu apa? Hakikat istiqomah itu kita berpegang teguh dengan manhaj yang lurus, jalan yang lurus, yang mana insyaallah ta'ala kalau kita berpegang dengan manhaj yang lurus, jalan yang lurus, insyaallah ta'ala Allah berikan istiqomah. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Untuk kita bisa istiqomah, pijakan kita tuh Al-Quran dengan hadis Nabi, Pak. Pegang teguh itu. Kalau kita jalannya nggak lurus, pingin istiqomah tapi pijakannya bukan Al-Quran dan hadis, pijakannya bukan Al-Quran dan hadis ala fahmi salaf, ya, maka kita tidak akan bisa istiqomah, bengkok terus. Karena ibadah yang lurus, jalan istiqomah itu jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus Al-Quran hadis. Enggak cukup Al-Quran hadis, tapi mesti Al-Quran hadis dengan apa yang dijalani oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yakni para sahabat, para tabi'un atau tabi'in. Karena kalau kita beribadah kepada Allah tidak dengan jalan yang lurus, Al-Quran hadis dengan fahmi salaf, ibadah kita ditolak. Ya, karena saat ibadah itu mesti sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, fondasi yang ketiga, pijakan sandaran seorang muslim dalam kehidupan ini agar dia bisa istiqomah. Kata beliau, al-aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Dasar istiqomah adalah istiqomahnya hati. Kalau hati kita istiqomah, insya Allah anggota badan kita semuanya insya istiqomah. Karena kata Imam Muqayyim, hati itu adalah raja. Selain daripada hati adalah rakyat jelata. Tangan kita rakyat, mata kita rakyat. Maka kalau hati kita bisa istiqomah, maka semuanya anggota badan kita bisa istiqomah. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan, fa aslul istiqomati istiqomatil qalbi ala tauhid. Dasar istiqomah itu, kata Imam Ibnu Rajab, adalah istiqomah hati di atas tauhid. Jadi kalau hati kita istiqomahnya di atas tauhid, insyaallah taala, ya, Allah akan berikan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah tauhid itu hati kita itu mengenal Allah, khusyuk kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah adalah istiqomah hati, sehingga anggota badan seluruhnya taat kepada Allah SWT. Kalau hati kita istiqomah di atas tauhid, maka seluruh anggota badan istiqomah juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita lihat jamaah rahimani rahimakumullah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, ala inna fi jasadi muqwatan idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam anggota tubuh kita itu ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging itu jamaah rahimani rahimakumullah baik, maka insya Allah seluruh anggota badan kita baik. Tapi kalau seandainya ya segumpal daging tadi tak baik, maka seluruh anggota kita tak baik jamaah rahimani rahimakumullah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya, maka usahakan hati kita itu istiqomah dahulu. Kalau kita mau mengistiqomahkan anggota badan kita. Yang keempat jamaah, pijakan yang keempat, al istiqomatul matlubatu minal abdi yasyadad wa illam yaqdir alaihi lal muqarrabah. Sesungguhnya istiqomah yang diinginkan dari seorang hamba itu adalah lurus, syadad, ya, kebenaran. Kalau kita benar, insyaallah ta'ala lurus seperti anak panah, maka insyaallah ta'ala itu dapat membantu kita istiqomah. Makanya Nabi SAW itu selalu berdoa jamaah, Allahumma hdini wa syadidni, ya Allah berikanlah aku petunjukmu dan luruskanlah aku. Kalau kita ingin istiqomah, kita berusaha lurus, ya. Kalaupun nggak bisa lurus, minimal mendekati lurus tadi. Itu sangat membantu kita untuk istiqomah, ya. Kata Nabi SAW, syadad syahwi, seperti lurusnya anak panah. Maka bagaimana caranya jamaah rahimani wa rahimakumullah agar kita bisa lurus, enggak bengkok? Caranya banyaknya kita beristighfar. Seorang hamba, makhluk, kita semua bapak-bapak sekalian, ya, bagaimanapun posisi kita tetap insan yang dhaif, selalu kurang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, selalu kurang. Maka kita perlu lurus dalam melaksanakan perintah ini. Bagaimana caranya? Caranya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian kepada Allah dan banyaklah kalian beristighfar. Kalau kita di dunia ini tidak banyak istighfar, tidak banyak rujuk kepada Allah, nggak akan bisa kita lurus. Bengkok terus. Melaksanakan sholat kurangnya banyak. Tiap hari kita sholat, tapi kurang kita dalam melaksanakan sholat itu begitu banyaknya. Salah satunya jamaah rahimani rahimakumullah adalah hilangnya khusyuk dari kita. Ya, khusyuk nggak bisa kita khusyuk 100%. Makanya tidak ada satupun para ulama yang memasukkan khusyuk itu ke dalam rukun sholat. Ya, kalau dimasukkannya khusyuk ke dalam rukun sholat, batal sholat kita semuanya. Makanya khusyuk itu termasuk perkara wajibnya sholat. Mesti khusyuk itu. Kalau nggak khusyuk Pak Ustaz, sah sholat kita, sah. Ya, sholat kita sah. Makanya ada orang-orang sekarang ini yang mengatakan
salah penafsiran, Pak. Dia baca Quran tapi ditafsirkan sendiri. Apa penafsirannya? Apa ayat yang salah, Pak? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Dia pahami orang yang sholat celaka jika tak khusyuk. Kalau tak khusyuk berdosa, kalau berdosa ngapain sholat? Sehingga ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat ini. Di bagian yang paling saya dapati itu di daerah, kebanyakannya itu di daerah pesisir, punya keyakinan seperti ini. Mereka berkeyakinan kalau tak khusyuk nggak usah sholat. Itu, Pak. Karena salah penafsiran. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Jadi kalau siapa orang yang celaka, yang orang yang nggak sholat itu? Orang yang tak khusyuk dalam sholat, katanya. Jadi kalau kita belum bisa khusyuk, hati kita belum bisa khusyuk, nggak usah sholat. Kalau sholat berdosa. Maka banyaklah kelompok-kelompok yang nggak sholat. Zikir jam 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kuat, tahlilan kuat, pengajian itu kuat, tapi tak sholat. Iya, Pak, ada itu, tapi tak sholat. Zikir jam 3 malam sampai menjelang subuh, dari maghrib, zuhur, isya tak sholat. Kenapa? Karena salah penafsiran. Kalau tak khusyuk, tak usah sholat. Siapa manusia yang khusyuk sholat ini selain Nabi SAW? Nah, ada yang khusyuk. Khusyuk kita tuh masing-masing kita, ada yang 20%, ada yang 80%, ada yang 60%, ada yang 30%. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala orang yang sholat meskipun kita sama berdiri, sama-sama satu saf, sama-sama ruku, sama-sama sujud, pahalanya enggak sama. Ya, bisa jadi sebelah saya dapat 70 dia. Bisa jadi sebelah saya lagi dapat 40. Kenapa khusyukannya berbeda-beda, Pak? Enggak 100% orang yang sholat itu dapat pahala yang sama. Tergantung besar dan khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu, Pak. Maka dalam istiqomah itu yang diinginkan kita tuh adalah kita selalu berbuat lurus. Kalau buat dosa, taubat. Kalau kurang, istighfar. Nah, itulah dia. Ya. Sehingga itu bisa membantu kita untuk bisa istiqomah. Kemudian kaidah yang kelima, kita ringkas saja ini biar cepat, jangan sampai enggak tamat-tamat baca kitabnya. Al-qaidatul khamisah fi hadzal bab. Kaidah yang kelima, al-istiqomah tata'allaqu bi aqwali wa af'ali wa niyat. Yang namanya istiqomah itu dia 3, terkait dengan 3. Istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan perbuatan, istiqomah dengan niat. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, la yastaqimu imanul abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Ini ucapan Nabi. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai dia mengistiqomahkan hatinya. Tidak akan istiqomah hatinya sampai dia mengistiqomahkan lisannya. Nah itu, jangan kita istiqomah lisan saja, tapi badan kita enggak istiqomah, hati kita enggak istiqomah, niat kita enggak istiqomah. Ya, kemudian yang keenam, kaidah sadisah, la takunu istiqomah illa lillah wa billahi ala amrillah. Tidak akan kita bisa mendapatkan istiqomah, Bapak sekalian, kecuali kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita tak ikhlas, jangan harap kita dapat istiqomah. Wabillah, dan benar-benar kita itu istiqomah akan kita dapatkan
kalau kita benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, kalau Allah tak perintahkan kita, tak usah laksanakan. Jadi istiqomah itu tidak akan terjadi kecuali kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan kita benar-benar menjalankan perintahnya. Barulah kita bisa mendapatkan istiqomah. Yang ketujuh, pondasi yang ketujuh, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-wajib al-abdi alla yatakilla ala amali mahma saliyan wa istiqam. Maka wajib atas seorang hamba, kalau ingin dia istiqomah, jangan sampai dia sandarkan amalannya itu kepada dirinya. Jangan kita tertipu, Pak. Selama ini kita bisa ke masjid, selama ini kita bisa taat, seolah-olah kitalah yang mampu melaksanakan itu tadi. Jangan kita tertipu dengan ketaatan yang kita lakukan. Kalau kita tertipu dengan ketaatan yang kita lakukan, kita menyandarkan kepada amalan perbuatan kita tidak akan bisa istiqomah. Karena itu semua, Bapak sekalian, ya, Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah. Kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa segalanya. Itu semua semata-mata karena Allah, bukan karena amalan kita, bukan karena kemahiran kita, kepandaian kita, ketekunan kita. Sama sekali itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, Bapak sekalian, man hudiya fid dunya ila siratal mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratal mustaqim al mansubum ala matal jahannam. Yang kedelapan, barang siapa yang Allah berikan hidayah di dunia ini, dia bisa jalan ke siratal mustaqim, maka dia akan bisa berjalan, maka Allah akan berikan hidayahnya juga nanti di akhirat ketika dia melewati jembatan sirat, ya, jembatan siratal mustaqim yang di atas tepat neraka jahanam. Kalau Allah pilih kita diberikan hidayah di dunia ini, insyaallah Allah akan berikan hidayah jalan yang lurus ketika kita melewati siratal mustaqim. Nah itu, Pak. Yang kesembilan, ya, syubhat wa syahwat qawati'un mawahin saddatul istiqamah. Ada syubhat, perkara yang bisa meragukan kita dalam agama. Ada syahwat, hawa nafsu, itulah yang memutuskan jalan kita untuk bisa istiqomah. Maka kata Ibnu Qayyim, syahwat itu dilawan dengan kesabaran. Banyak ajakan-ajakan kepada pengikutan hawa nafsu, sabar. Kemudian syubhat, banyak jamaah rahimani wa rahimakumullah, ajakan-ajakan, ucapan-ucapan, ceramah-ceramah, pelajaran-pelajaran yang membuat hati kita ragu. Maka itu dilawan dengan ilmu. Maka insyaallah kalau kita sudah paham yang demikian tadi, kita jauhi syubhat dan syahwat, maka kita bisa istiqomah. Dan yang terakhir jamaah, ya, jangan sampai kita itu bernasib sama dengan orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Orang Nasrani kenapa sesat, berpaling dari siratal mustaqim? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi kalau kita seperti mereka, berilmu banyak tapi tak mengamalkan, sesat kita dari jalan yang lurus, Allah murka. Atau kita beramal tapi tidak memiliki ilmu, kita juga akan sesat. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali hari ini. Insyaallah taala